ibadah online di rumah masing-masing. Walaupun kita bukan berada dalam gereja, tapi saya percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan datang dalam setiap rumah dan setiap pribadi. Sebelum kita memulakan kebaktian, mari kita menyanyikan lagu ini dalam sikap doa, Manis Kau Datang. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan Mari kita berdoa untuk doa pengampunan dosa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat ini kami sujud di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami dan dengan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh pengucapan syukur karena Tuhan sudah melindungi kami dan sudah menyertai, memberkati, dan memberikan kami kehidupan yang baik dalam setiap hari kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan saat sekarang ini masih lagi dalam memerangi wabah penyakit COVID-19, namun Tuhan memberi kami hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat beribadah secara online. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon di hadirat Tuhan untuk setiap kelakuan dan perbuatan-perbuatan kami yang Tuhan tidak inginkan. Ya Tuhan, ternyata banyak hal-hal yang kami tidak sedari yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami banyak melakukan hal-hal yang jahat, bahkan secara kami sedari bahkan tidak kami sedari. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami agar di dalam setiap pekerjaan kami, bahkan dalam kehidupan kami, Tuhan sentiasa memberi kami kesedaran agar kami terus tetap taat mengimani hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyucikan kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Kasih Bapa sing kinuringan, it Ama imuwasa di Sokobiay, iminumuro it Aba ng Itana. Kasih Bapa si Yesus Kristus, it Anak na kinuringan it Isono ituhan toko, it inuntizan isundot o susi, o minusu di Maria nisubni po Yosido. Inupogos sampai ni sangkap, ihizal kakalko i Pontius Pilatus kumurita. Minatay ko, injobong no, o minindaw no si tumukunan na ulong minatay. Adaw ko di kotodo, ginumurian na Yosido, anta di ulong minatay, o mindaw no si surga. Nukin na po, mogomo na Yosido, pono si banan no kinuringan, in Ama imawasa di Sokobiay. Antal suri, rumikot bagi Yosido, siti pumagunan, tumamuhukum di tumulo ni Mizaw o minatay. Kasih po si sululot o susi, isono igorija lo ulun Kristian, it enizo o mususipo, ipiniza lo ulun o susi, o mikadan lo sanda, o mikogulanan lo gubas, o mikoposizan pendray. So
Shalom, sidang jemaat yang dikasihi. Apa kabar? Teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Yeremia bab yang ke-17 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8. Pembacaan ini bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8 sahaja. Sekali lagi saya katakan, teks pembacaan kita pada hari ini diambil daripada kitab Perjanjian Lama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 atau bab yang ke-17 ayat 7 sehingga ayat yang ke-8, di mana di dalam pembacaan teks ini ataupun di dalam bab ini Nabi Yeremia sedang bergumul ataupun sedang berhadapan dengan cabaran di dalam pelayanannya karena bangsa yang dilayaninya pada waktu itu, yaitu bangsa Yehuda, sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di dalam pembacaan ini yang sebenarnya terdapat 27 ayat, namun yang kita akan bacakan hanya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam pembelajaran kita ini, kita masih berada di dalam tema besar untuk bulan ini, yaitu berkat, dan juga di bawah subtema yaitu setiap orang yang percaya diberkati Tuhan, atau setiap yang percaya diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita belajar sedikit teks firman Tuhan ini, mari kita mohon kepada Tuhan untuk kita dapat belajar firman Tuhan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami sekali lagi dapat belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam pembelajaran firman kami, firman Tuhan ini, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, untuk kami dapat terus dikuatkan, dimampukan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh taat setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam pembelajaran firman ini ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan menaungi dan menyertai kami, agar kami dapat belajar firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami
teks pada hari ini untuk kami dapat pelajari bersama. Biarlah Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan terus dapat memberi kami hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari Minggu yang ketiga kita dalam umat Tuhan SOP PKP kita, di mana kita berada di rumah secara dalam talian bersama dengan keluarga, mungkin juga bersama dengan rekan-rekan, atau yang sedang bekerja, bahkan ada yang sedang bersarapan, mungkin juga ada yang sedang beribadah ketika mandi. Maklumlah, dalam beribadah ini di mana-mana saja kita dapat beribadah untuk Tuhan, atau dalam talian kemanapun keberadaan kita dapat beribadah bersama-sama. Namun saudara dan saudari, di mana saja keberadaan setiap kita pada waktu ini, yang pastinya kita memberi sedikit ruangan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Teks kita pada hari ini menyatakan tentang apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Dalam teks ini kita mendapati Nabi Yeremia sangat berusaha untuk memperbetulkan keadaan di mana para umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda pada ketika itu, memuja berhala di mezbah-mezbah dan menyembelih haiwan-haiwan untuk dipersembahkan kepada ilah-ilah lain. Hal inilah yang menjadikan perlakuan atau perbuatan mereka ini tidak diberkati Tuhan. Nah, jika kita membaca keseluruhan teks dalam bab ini, yaitu bab yang ke-17 ini, kita akan mendapati perlakuan mereka ini jelas membelakangkan Tuhan, serta menimbulkan amarah Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberkati mereka dan membuang segala keistimewaan yang mereka miliki. Saudara dan saudari, perhatikan teks dalam ayat yang keempat ini. Nah, saudara dan saudari, lihatlah betapa besarnya kebaikan Tuhan kepada orang yang terus mengandalkan Tuhan. Hanya kepada orang yang tidak berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, besarnya berkat Tuhan itu hanya kepada orang yang tidak berpaling kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, ia diumpamakan seperti pohon yang terus menguatkan akarnya, yang ditanam di tepi air, mendapat sumber air yang cukup, dan daunnya mekar menghijau. Begitulah gambaran berkat Tuhan kepada seseorang itu. Teks ini mengingatkan saya tentang kasih, yaitu ketika Tuhan mencipta manusia, Dia sudah membentuk manusia itu serupa gambarannya. Dan waktu itu Tuhan sudah melihat kesempurnaan. Tuhan sudah melihat kesempurnaan.
dan dia sangat gembira dengan miliknya ini. Tuhan gembira karena dia memiliki kita, dan dengan kasih-Nya ini dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia. Di dalam Yohanes 3:16, walaupun kita manusia seringkali berpaling tada daripada Tuhan, sifatnya ini ada dalam setiap kita manusia, seperti mana yang dikatakannya dalam penciptaannya. Sebab itu tidak heran jika kita mempunyai perasaan cemburu. Jika kita sudah terlalu menyayangi seseorang yang kita cintai, yang kita puja-puja, yang kita hargai, yang kita sanjungi, sehingga sanggup berkorban apa saja demi untuk menyenangkan hati dan perasaan. Namun apabila kita sadari si dia lebih mengasihi atau lebih mencintai orang lain, atau dengan kata lain terlebih berlaku curang dengannya. Nah, adakah Anda merasa gembira? Pasti tidak. Malah menyumpah dan mengutuk orang tersebut. Namun jika dia terus-menerus menghargai, bahkan tetap setia kepadanya, percayalah bahwa seseorang itu akan terus-menerus mengecapi kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara dan saudari, teks firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita akan berkat Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan, tidak melihat ilah-ilah lain, terus kekal setia kepada Tuhan, pastinya akan terus-menerus mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Renungilah dan ambillah iktibar daripada sikap orang-orang Yehuda yang curang, membelakangi dan meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberikan keistimewaan lagi kepada mereka. Apakah kita mau seperti itu? Pastinya tidak. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu Tuhan dalam hidup. Saudara sekalian, ingatlah akan ajaran Kristus dan berilah yang terbaik kepada gereja dan masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada kami pada hari ini. Kami yakin percaya di dalam setiap pembelajaran kami, di dalam akal pikiran kami, Tuhan sudah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, di dalam setiap keterbatasan kami untuk menyampaikan dan memahami firman ini bukan mudah untuk kami semua. Namun kami percaya ya Tuhan, dalam kuasa Tuhan, di mana kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap kekal di dalam setiap kehidupan kami, itulah yang terus memimpin dan menaungi kami agar kami terus dikuatkan untuk mengimani firman-Mu dan untuk terus dapat melakukan perintah-perintah dan ajaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk doa syafaat kita pada
pagi hari ini. Yang pertama sekali kita terus berdoa untuk penularan wabah penyakit COVID-19 ini agar segera berlalu, dan kepada setiap petugas-petugas di barisan hadapan, kesehatan, pekerjaan, dan setiap apa yang kita rencanakan, kita doakan agar Tuhan senantiasa membuka jalan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sujud di hadapan Tuhan pada saat ini, dan kami bersyukur Tuhan karena kami disatukan di dalam setiap doa-doa kami. Dalam keadaan kami pada masa sekarang ini Tuhan, Engkau Tuhan memampukan kami agar kami dapat berdoa bersama-sama. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk negara kami di Malaysia yang pada saat ini kami sedang memerangi wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kami, negeri kami, dan di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati memohon di hadirat-Mu Tuhan, biarlah wabah penyakit ini akan segera berlalu daripada kami semua, khususnya di dalam negara kami dan di seluruh dunia, agar kami sekali lagi dapat menikmati kehidupan kami seperti mana yang kami nikmati sebelum adanya wabah penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, harapan kami agar di dalam setiap kami yang sedang berusaha untuk memerangi wabah ini, agar kami dapat dijauhkan, bahkan kami dapat menjauhkan diri kami daripada setiap masalah-masalah yang melanda kehidupan kami, khususnya dalam wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau Tuhan memampukan setiap pelayan-pelayan, khususnya petugas-petugas barisan hadapan yang sedang berusaha untuk memerangi wabah ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menjauhkan mereka daripada penyakit ini. Biarlah penyakit ini yang mudah berjangkit kepada setiap orang agar terus dilenyapkan daripada muka bumi ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada petugas-petugas hadapan agar mereka dapat menempuhi setiap cabaran-cabaran di dalam tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, bukan mudah untuk berhadapan dengan masalah atau cabaran seperti ini, namun kami percaya biarlah Tuhan terus menjadikan mereka kuat dan menjadikan mereka terang bagi dunia, agar kami terus dapat dimampukan untuk mengharungi kehidupan kami sementara kami masih berada di dunia ini, ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang berada di perantauan, di mana saja keberadaan mereka, ya Tuhan. Mohon Tuhan menguatkan mereka, memakai mereka sesuai rencana-Mu, ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap cabaran yang mereka lalui, sementara mereka berada di perantauan, sementara mereka bersama-sama dengan berbagai ragam yang mereka hadapi sesama kami manusia, ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menjauhkan mereka daripada
kuasa-kuasa pencobaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Demikian Tuhan, bagi setiap kami yang sedang mengalami keadaan kesehatan yang kurang baik, ya Tuhan, mohon kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Itulah harapan dan doa kami ya Tuhan. Namun kami percaya, biarlah segala sesuatu yang terjadi kepada kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Namun ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan agar mereka dapat menghadapi cabaran-cabaran dalam mengharungi masalah kesehatan mereka ini. Biarlah Tuhan mereka dimampukan agar di dalam kemampuan ini ya Tuhan, mereka dapat untuk bertahan melawan segala cabaran yang dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan, sama ada yang mengalami kesehatan secara fisikal, mengalami masalah kesehatan secara mental maupun rohani, ya Tuhan, Engkau terus menyertai mereka. Kami percaya ya Tuhan, dalam penyertaan-Mu mereka dapat dimampukan dan dikuatkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami percaya di dalam setiap pekerjaan kami ini ternyata banyak cabaran-cabaran yang kami lalui. Sama ada yang bekerja di sektor awam, swasta, maupun yang bekerja sendiri. Ya Tuhan, biarlah di dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau Tuhan terus menguatkan setiap mereka secara mental, rohani, dan fisikal. Ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dalam pekerjaan mereka ini mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dan biarlah dalam pekerjaan ini Tuhan, Nama-Mu yang terus ditinggikan, Nama-Mu yang terus dimuliakan. Karena kami percaya, sebagai seorang yang penuh taat dan mengimani Engkau, yang melakukan setiap ajaran-Mu ya Tuhan, akan menjadi terang dan garam bagi dunia. Demikian dapat menerangi rakan-rakan, dapat menerangi setiap umat manusia, dan menjadi garam bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terus memberkati pimpinan-pimpinan masyarakat, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, pemimpin-pemimpin di Malaysia, pemimpin gereja-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka sesuai kehendak dan rencana-Mu sendiri ya Tuhan. Demikian dengan setiap pelajar-pelajar kami yang sedang berada di dalam pembelajaran mereka, sama ada yang sedang dalam PDPR, di rumah, atau di mana saja keberadaan mereka belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan mereka untuk dapat belajar sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Namun ya Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Biarlah di dalam pembelajaran mereka ini ya Tuhan, mereka dapat belajar dengan baik, seperti mana Engkau Tuhan yang mengajar kami sendiri, agar kami dapat menjadi pelajar yang kuat dan terus dapat mengimani firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga dengan setiap perencanaan kami, perancangan atau apapun program yang kami sudah rencanakan, ya Tuhan, biarlah di dalam setiap perencanaan kami ini, Tuhan terus dapat memakai kami
agar setiap kami ya Tuhan akan menjadi sinar dan terang bagi dunia ini, seperti mana yang Tuhan terus dapat menjadikan kami anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami setiap kekuatan agar kami dapat dimampukan untuk menempuhi segala cabaran di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mendengar setiap doa kami. Karena kami percaya, kami yang mengimani firman-Mu, kami yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nuri
Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Seterusnya kita teruskan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu terakhir untuk ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dalam Kastra 70, Isamondo Kinolingan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.